Tahun 2015 menjadi langkah awal Arya menjajaki dunia usaha. Di usia 23 tahun, dia memutuskan untuk berdagang sayur keliling menggunakan sepeda motor. Setiap hari dia menyusuri kompleks perumahan di daerah Lebak Bulus, sejak subuh hingga menjelang siang. Modal yang dia pakai hanya kepercayaan dan sedikit tabungan sisa dari warisan almarhum ayahnya. Namun usaha kecil itu tetap membuatnya semangat menata masa depan. Arya terbiasa bangun tengah malam, lalu pergi ke pasar induk Kramat Jati untuk membeli stok dagangan. Jalan yang dia lewati tidak selalu ramai ketika malam. Terkadang hanya sunyi dengan penerangan jalan yang seadanya. Beberapa bagian jalan dikelilingi semak dan gedung tinggi yang terlihat gelap saat malam. Daerah tempat dia tinggal memang sedang rawan begal. Banyak kabar tersebar tentang warga yang motornya dirampas atau bahkan dilukai. Arya tahu resiko itu. Tapi dia tetap memaksakan diri demi memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa kali dia sempat ragu untuk pergi sendirian saat malam tiba. Namun niat untuk berdagang selalu mengalahkan rasa takut itu. Hingga akhirnya, kejadian yang dia takutkan terjadi. Malam itu udara begitu lembab dan jalanan sangat sepi. Jam menunjukkan pukul 2:10 saat Arya melintasi daerah antara Jagakarsa dan Tanjung Barat. Di tengah jalan, tiba-tiba 4 orang berbadan besar mendekat dari arah belakang. Motor Arya dipepet dari 2 sisi. Salah satu dari mereka mengacungkan senjata tajam ke arahnya. Arya mencoba menghindar, tapi gerakannya terlalu lambat, hingga sabetan saja mengenai lengan kirinya. Cairan merah langsung mengalir deras membasahi baju yang dia kenakan. Salah satu pelaku menendang motor Arya hingga terguling ke pinggir jalan. Dengan tubuh gemetar, Arya mencoba untuk berdiri. Namun salah satu dari mereka kembali menyerang Arya dan kali ini lukanya lebih dalam. Arya terjatuh dan tak bisa lagi melawan. Motor dan tas berisi uang dagangan langsung dirampas oleh para pelaku. Arya dibiarkan terkapar di pinggir jalan, bersimbah darah, dan menahan sakit luar biasa. Langit malam itu begitu sunyi. Hanya suara motor para pelaku yang perlahan menghilang di kejauhan. Arya mencoba meminta pertolongan, tapi suaranya nyaris tak terdengar karena rasa sakit yang menekan dadanya. Beberapa menit kemudian, seorang warga yang kebetulan melintas dengan mobil melihat tubuh Arya tergeletak. Tanpa banyak bertanya, warga itu segera membantunya dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Selama 3 hari Arya dirawat karena luka yang cukup parah. Tangan dan perutnya harus dijahit karena luka yang cukup dalam. Arya tidak hanya kehilangan motor dan uang, tapi juga semangatnya untuk berdagang. Polisi sempat datang mengambil keterangan dari Arya. Dia mencoba mengingat wajah pelaku, tapi semuanya mengenakan masker dan topi. Laporan resmi dibuat, namun tidak ada kelanjutan yang berarti dari pihak berwajib. Hari demi hari berlalu, namun tidak ada satupun dari para pelaku yang tertangkap. Rasa kecewa dan marah berkecamuk dalam hati Arya. Semangat yang dulu menggebu, kini berganti menjadi rasa takut dan trauma. Dia enggan keluar malam bahkan untuk sekedar ke warung depan rumah. Keluarganya mencoba menghibur, tapi Arya tetap murung. Sampai suatu pagi, Cakra datang berkunjung ke rumah Arya. Cakra adalah temannya sejak SMA. Dirinya sudah seperti saudara sendiri bagi Arya. Dia datang dengan membawa sekantang buah dan beberapa makanan ringan. Cakra tidak banyak bertanya. Dia hanya duduk dan mendengarkan semua keluh kesah Arya. Dengan mata yang masih tampak lelah, Arya menceritakan semua yang dia alami malam itu. Tentang rasa takut yang masih membekas dan kekecewaannya karena pelaku belum juga tertangkap. Cakra hanya mengangguk dan kadang memberi komentar singkat. Namun sorot matanya tampak menyimpan sesuatu. Setelah mendengarkan semuanya, Cakra hanya menepuk bahu Arya dan pamit untuk pulang. Namun sebelum meninggalkan rumah, Cakra sempat berkata akan kembali malam nanti. Arya tidak terlalu memikirkan ucapan itu. Pikirannya masih dipenuhi kekhawatiran dan rasa trauma. Hari itu berlalu dengan lambat. Arya hanya terbaring di tempat tidur, mencoba melupakan semua luka yang masih terasa. Namun malam itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah dia duga sebelumnya.
Malam itu bukan hanya tentang sahabat yang datang kembali, tapi tentang sesuatu yang ikut datang bersamanya. Sesuatu yang berasal dari tempat yang tidak terlihat manusia biasa. Sesuatu yang akan mengubah hidup Arya. Malam pun tiba dengan angin yang terasa lebih dingin. Arya duduk di beranda rumahnya sambil menatap jalanan yang sepi. Tubuhnya masih lemas dan luka di perutnya masih terasa sakit. Pikirannya terus dipenuhi bayangan kejadian di malam nahas itu. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat ke arahnya. Cakra datang seperti yang dia janjikan. Dan kali ini dia tidak membawa makanan atau buah seperti sebelumnya. Tangan kanannya menggenggam sebuah benda yang dibungkus kain putih lusuh. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tapi sorot matanya terlihat lebih dalam dari sebelumnya. Arya sempat bertanya, benda apa yang dia bawa? Dan Cakra menjawab bahwa itu adalah sesuatu yang bisa mengubah hidupnya. Cakra membuka kain putih itu dan memperlihatkan seutas tali kuning kecoklatan. Tali itu memiliki noda darah yang mengering dan berbau amis. Dia menyebutnya sebagai tali pocong. Cakra mengambilnya dari jasad yang baru dikuburkan. Menurut Cakra, tali ini bisa membuat pemiliknya kebal terhadap senjata tajam. Tak hanya itu, usaha dagangnya juga akan ramai dan membawa rezeki berlimpah. Arya sempat bingung mendengar penjelasan itu, namun dalam hatinya mulai muncul rasa penasaran. Tanpa banyak tanya, Cakra menyerahkan tali itu kepada Arya. Awalnya Arya ragu untuk menyentuhnya, tapi entah mengapa jari-jarinya seperti bergerak sendiri. Dia merasakan hawa dingin menjalar dari telapak tangan saat menyentuh tali itu. Tali itu tampak biasa saja, tapi ada sensasi aneh yang membuat Arya merasa sedikit menggigil. Cakra hanya tersenyum dan meminta Arya untuk tidak memikirkan hal yang buruk. Dia berpesan agar tali itu dibawa setiap saat, diikatkan di pinggang, dipakai di lengan, atau bahkan dikalungkan ke leher. Malam itu menjadi malam pertama Arya tidur dengan benda dari dunia lain di bawah bantalnya. Besok paginya, Arya kembali mencoba berjualan seperti biasa. Meskipun masih sedikit trauma, dia memberanikan diri pergi ke pasar membeli sayur. Anehnya, rasa takut itu tidak terlalu kuat seperti sebelumnya. Seperti ada yang melindungi langkahnya dari rasa takut yang biasanya muncul di malam hari. Saat mulai berjualan, dagangannya cepat sekali habis. Para ibu-ibu di perumahan berebut membeli sayur seperti takut kehabisan. Uang yang dia dapatkan hari itu jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak dari biasanya. Arya pulang dengan wajah bingung sekaligus senang. Esok paginya, kejadian serupa terulang lagi. Kini hanya butuh 2 jam dagangannya ludes terjual. Kejadian itu terus berulang selama beberapa hari. Arya mulai percaya bahwa tali pocong itu memang membawa pengaruh besar. Rasa percaya dirinya meningkat drastis. Tubuhnya terasa ringan dan kuat, seperti mendapat tenaga baru yang tidak biasa. Hingga suatu malam, saat sedang mengantar pesanan ke kompleks sebelah, Arya melihat 2 orang mencurigakan sedang memepet seorang pengendara motor. Tanpa berpikir panjang, Arya mendekat dan meneriaki mereka. Salah satu dari pelaku mengayunkan senjata tajam ke arah Arya. Namun tidak terjadi apa-apa. Bahkan saat senjata itu mengenai tangannya, kulitnya sama sekali tidak tergores. Pelaku panik dan langsung kabur bersama temannya. Arya berdiri dengan napas sesak, tapi tidak sedikit pun merasa takut. Dari kejadian itu, Arya semakin yakin bahwa dirinya sekarang kebal dengan senjata. Beberapa hari setelah itu, dia mulai berubah. Bukan lagi tukang sayur biasa yang takut keluar malam. Arya sekarang sering keluar malam untuk patroli seorang diri. Dia menyusuri jalanan sepi, berharap bertemu dengan para begal yang dulu menyerangnya. Rasa dendam yang dia simpan kini berubah jadi hasrat untuk melenyapkan mereka.
Beberapa kali dia terlibat perkelahian dengan geng motor. Jumlah mereka tidak sedikit, namun semua takluk di tangan Arya. Pukulan-pukulannya bertenaga dan selalu tepat sasaran. Dia tidak pernah merasa kelelahan, bahkan setelah menghajar 5 hingga 7 orang sekaligus. Kabar tentang Arya yang kebal mulai tersebar di kalangan anak-anak muda sekitar. Beberapa dari mereka mengagumi, namun sebagian justru takut. Arya merasa di atas angin. Dia mulai berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung. Usahanya juga semakin maju. Pelanggan terus bertambah. Dan tak jarang, uang yang dia bawa pulang terasa tidak masuk akal jumlahnya. Dalam 1 bulan, Arya sudah bisa membeli motor baru dan memperbaiki rumah orang tuanya. Tetangga mulai berbisik tentang perubahan hidupnya yang begitu cepat. Namun Arya tidak peduli dengan omongan orang. Yang dia tahu, hidupnya kini jauh lebih baik dari sebelumnya. Setiap malam dia membawa tali pocong itu. Kadang dipakai di pinggang atau dililitkan di tangan kanan. Dia merasa lebih kuat, lebih berani, dan tidak terkalahkan. Namun jauh di dalam dirinya, ada rasa yang belum sepenuhnya tenang. Rasa itu masih samar, seperti bayangan yang mengikuti di belakang tubuhnya. Namun Arya selalu mengabaikannya. Yang penting sekarang tidak ada lagi orang yang bisa menyakitinya. Atau setidaknya itu yang dia pikirkan. Sejak malam itu Arya tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap memejamkan mata, tubuhnya kaku seperti ditindih sesuatu. Kadang ia terbangun dengan tubuh dingin dan keringat membasahi bantal. Namun yang paling mengganggu adalah bau yang muncul tanpa sebab. Bau itu seperti bangkai yang dibakar setengah gosong. Makin lama, bau itu muncul tidak hanya saat malam saja. Saat dirinya berjualan, Arya sering mencium bau anyir dari gerobaknya. Pelanggan kadang terlihat menutup hidung, tapi mereka tetap membeli sayuran. Beberapa dari mereka mengeluh, tapi tidak pernah berani mengatakan langsung. Arya pura-pura tidak mendengar dan terus melayani. Namun bau itu makin sering mengikuti kemanapun dia pergi. Suatu malam, saat sedang beristirahat di ruang tengah, Arya melihat sosok berdiri di depan pintu. Tubuhnya dibalut kain putih yang kotor dan menghitam di beberapa bagian. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali, seperti bekas luka yang belum sembuh. Seketika, aroma busuk tercium memenuhi seluruh ruangan. Arya tak bisa bergerak, tubuhnya seperti lemah tak berdaya. Matanya terbuka tapi tidak bisa menjerit atau meminta pertolongan. Sosok itu melayang perlahan ke arahnya. Sambil berdiri di ujung kaki Arya, pocong itu memiringkan kepala seakan mengamati. Lalu menghilang begitu saja, seolah larut ke dalam lantai. Saat pagi datang, Arya mengira itu hanya mimpi buruk. Namun rasa takut itu masih tertinggal dalam pikirannya. Beberapa hari kemudian, gangguan mulai semakin nyata. Arya tiba-tiba tertidur di atas makam tanpa ingat bagaimana dia bisa sampai di sana. Kakinya basah oleh lumpur, tangannya memegang tali pocong dengan erat. Dia menoleh ke sekeliling dan mendapati dirinya sendirian di tengah kuburan. Langit masih gelap dan angin malam meniup daun-daun kering di tanah. Arya kembali ke rumah tanpa banyak bicara. Wajahnya pucat dan bibirnya membiru seperti habis direndam di dalam air. Orang tuanya mulai merasa aneh, tapi Arya selalu menutup diri. Dia lebih sering duduk di kamar, menatap kosong ke arah dinding. Terkadang Arya tertawa sendiri lalu marah tanpa sebab. Tali pocong itu kini digantungkan di dinding, tepat di atas tempat tidurnya. Setiap malam, tali itu berayun perlahan meski tak ada angin yang masuk. Kadang terdengar suara bisikan dari dalam kamar, seperti seseorang sedang merintih dengan suara menyeramkan. Budi yang tinggal di samping rumah Arya sempat melihat sosok putih melesat cepat di atas rumahnya. Ibunya pernah melihat bayangan melintas di belakang dapur, tapi saat diperiksa, tak ada siapapun. Yuni, teman dekat Arya, mulai merasa khawatir. Dia datang menjenguk dan berharap bisa bicara dengan Arya.
Saat memasuki rumah, dia langsung mencium bau menyengat yang menusuk hidung. Dia berusaha menahan mual tapi langkahnya tetap menuju kamar Arya. Pintu kamar terbuka sedikit dan Yuni mengintip ke dalam. Di dalam kamar, dia melihat Arya sedang duduk membelakangi pintu. Tubuhnya diam, namun bahunya sedikit bergerak seperti sedang berbicara pelan. Di depannya berdiri sosok perempuan dengan tubuh pucat dan wajah yang hancur. Kain kafan yang melilit tubuhnya masih basah, dan dari ujungnya menetes cairan berwarna hitam. Wajah Yuni langsung pucat dan tubuhnya lemah seketika. Dia berusaha mundur tapi kakinya terpeleset dan jatuh di lorong rumah. Teriakan lirih keluar dari mulutnya sebelum semuanya gelap. Keluarga Arya menemukan Yuni dalam kondisi pingsan. Wajahnya ketakutan dan tangannya mencengkeram lantai seperti berusaha lari. Setelah sadar, Yuni menangis dan memohon untuk bisa keluar dari rumah itu. Ketika malam, ibu masuk ke kamar Arya dengan membawa segelas air. Namun di dalam kamar dia hanya menemukan tali pocong yang basah dan tergeletak di lantai. Arya tidak ada di sana. Lantai kamar basah seperti habis diguyur air, tapi malam itu tidak turun hujan. Dari sudut kamar, terdengar suara napas berat yang begitu menyeramkan. Ibu mulai menangis dan berlari keluar kamar. Dia sadar, anaknya bukan hanya berubah, tapi sudah diseret masuk ke dunia gaib. Yuni menceritakan apa yang dia lihat kepada keluarga Arya. Wajah mengerikan perempuan itu terus terbayang dalam pikirannya. Sejak hari itu rumah Arya berubah menjadi mencengkam. Setiap malam, suara rintihan selalu terdengar. Kadang terdengar suara ketukan dari dalam lemari. Dan sesekali mereka melihat tali pocong itu berpindah tempat dengan sendirinya. Arya masih tinggal di rumah itu, tapi tidak seperti dulu. Dia sering duduk berjam-jam tanpa bergerak. Matanya kosong, mulutnya kadang bergerak sendiri seperti sedang membacakan sesuatu. Dia sudah tidak pernah berjualan lagi. Gerobaknya mulai berkarat. Terparkir di depan rumah dan tertutup debu. Tali pocong itu kini tidak hanya menjadi penglaris, tapi juga pengikat. Mengikat tubuhnya, pikiran dan jiwanya pada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan. Dan sosok perempuan berbau anyir itu kini menjadi penghuni di dalam rumahnya. Yuni duduk di ruang tamu bersama orang tua Arya. Wajah mereka murung, mata mereka sembab karena kurang tidur. Mereka sepakat bahwa Arya harus diselamatkan. Tali pocong itu harus segera dikembalikan. Dan Yuni ingat satu nama, yaitu Cakra. Pria itu datang saat Arya terpuruk, dan dari situlah semua berubah. Tanpa buang waktu, mereka mencari keberadaan Cakra. Tak ada yang tahu pasti di mana dia tinggal. Tapi warga pasar mengenal sosoknya. Mereka menyebut Cakra sebagai orang yang bisa memberi penglaris, tapi dengan harga yang tidak ringan. Akhirnya, seorang pedagang memberikan petunjuk ke arah gang sempit di belakang pasar. Siang itu, Arya dibawa ke tempat itu dengan tubuh lemas dan tatapan kosong. Yuni menggenggam tangannya sepanjang jalan, berharap masih ada sisa jiwanya yang lama. Rumah Cakra berdiri di ujung gang dan terlihat biasa saja dari luar. Namun suasananya terasa lain, seperti ada sesuatu yang mengintip dari balik dinding. Pintu rumah itu terbuka sendiri begitu mereka mendekat. Cakra sudah berdiri di dalam, tersenyum lebar seakan sudah menunggu. Dia menyapa mereka dengan santai, seolah tak terjadi apa-apa. Arya berdiri kaku di depan pintu, lalu perlahan mengeluarkan tali pocong dari dalam bajunya. Tangan itu gemetar, tapi tetap mengarahkannya pada Cakra. Cakra hanya tertawa kecil, lalu memandang tali itu dengan pandangan malas. Dia bilang bahwa tidak ada pengembalian dalam urusan ini. Sekali diambil, maka sudah jadi ikatan dalam hidup Arya. Yuni menatap wajah Arya, berharap dia marah atau berontak, tapi pria itu diam saja. Cakra melangkah mundur dan menyuruh mereka untuk pergi,
jika kedatangan mereka hanya ingin mengembalikan tali pocong. Dia bilang, kalau Arya sudah tidak kuat, maka biarlah pocong itu datang sendiri. Saat mereka hendak berbalik, langkah Arya terhenti. Matanya menatap sesuatu dari dalam rumah Cakra. Sosok perempuan berbalut kain kafan berdiri di sudut ruangan. Kainnya basah, kepalanya menunduk, namun tatapan matanya menyimpan amarah. Baunya memenuhi seluruh ruangan hingga membuat dada terasa sesak. Di sini Yuni ikut melihat dan menahan napas. Dan Cakra tidak bergerak, seolah tidak sadar bahwa makhluk itu berdiri tepat di sebelahnya. Tali pocong di tangan Arya tiba-tiba terjatuh ke lantai. Sosok pocong itu melayang pelan ke arah Cakra. Lantai berderit setiap kali ia mendekat, tapi suara itu hanya terdengar oleh mereka yang berdiri di ambang pintu. Cakra masih tertawa, namun tawanya perlahan mengecil lalu terdiam. Dia mulai merasa sesuatu mengamatinya dari dekat. Tatapan makhluk itu penuh amarah, seperti menuntut janji yang dilanggar. Yuni menarik tangan Arya dan mengajaknya keluar dari rumah itu. Pintu tertutup sendiri begitu mereka melewati pintu. Suara angin mendesir pelan diikuti oleh bau anyir yang tertinggal di belakang mereka. Sepanjang jalan pulang, Arya tidak bicara. Dia hanya duduk diam di dalam mobil, menatap kosong keluar jendela. Sesampainya di rumah, tubuh Arya langsung lemas dan tak sadarkan diri. 3 hari kemudian, tali pocong itu muncul kembali di kamar Arya. Tergantung di sisi tempat tidurnya, basah dan mengeluarkan bau yang sama. Tidak ada yang meletakkannya di sana. Tidak ada yang membuka kamar Arya sejak mereka ke rumah Cakra. Yuni yang pertama kali menemukannya, langsung terduduk di lantai dengan tubuh gemetar. Dia sadar bahwa sesuatu yang sudah diambil dari dunia mereka tidak bisa dikembalikan begitu saja. Arya mulai kembali seperti dulu. Dia berjualan lagi, tapi tidak seperti sebelumnya. Pelanggan memilih untuk menghindar, gerobaknya mulai bau dan sayurannya cepat layu padahal baru saja dia beli di pasar. Orang-orang bilang mereka melihat Arya bicara sendiri saat berjualan. Bahkan ada yang melihat seorang wanita bergaun putih duduk di gerobaknya. Tidak semua melihat, tapi cukup banyak yang merasakan hal aneh. Tali pocong itu memang sudah diserahkan kembali, tapi bukan berarti semuanya selesai. Cakra tidak terlihat lagi di pasar. Rumahnya kini ditinggalkan. Beberapa orang bilang rumah itu kosong sejak lama. Namun Yuni tahu rumah itu pernah mereka datangi. Dan Cakra pernah mereka ajak bicara. Sekarang, Arya hanya duduk setiap malam di depan rumahnya, menatap jalan sepi dengan mata yang kosong seperti tidak lagi mengenali siapapun. Tali pocong itu kini melingkar di leher botol bekas yang diletakkan di dalam kamarnya. Dan di malam-malam tertentu, suara perempuan menangis terdengar dari dalam kamar Arya. Pelan, lirih, namun tidak pernah berhenti.